Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah, pertemuan yang ke-13 yang berjudul Negara Muslim dan Hak-Hak Asasi Manusia. Bagian pertama. Di antara provokasi yang sering digembar-gemborkan oleh para pemikir modern dan kaum sekularis, baik aliran kanan maupun kiri, adalah tuduhan mereka yang mengatakan bahwa pembentukan negara muslim yang berdasarkan syariat Islam bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh PBB dan disepakati oleh seluruh bangsa di dunia. Menurut mereka, hukum syariat Islam bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dalam beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kebebasan beragama. Kaum muslimin yang sudah masuk agama Islam dilarang keluar dari agamanya. Kalau tidak, ia akan mendapatkan hukuman mati sesuai dengan hukuman yang berlaku bagi orang-orang yang murtad dari Islam. Yang kedua, hak-hak perempuan. Posisi perempuan menurut mereka berada di bawah laki-laki. Di antara yang dijadikan bukti, perempuan tidak diizinkan menikah kecuali setelah mendapatkan izin walinya. Begitu juga setelah menikah. Laki-laki akan menguasainya karena ketentuan cerai ada di tangan suami. Dalam pembagian waris, perempuan hanya mendapatkan setengah bagian laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Wajar dalam konteks ini jika kemudian beberapa negara muslim menolak menandatangani piagam PBB untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga, tentang pornografi. Pornoaksi dan segala bentuk kebebasan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam yang mengharamkan perkawinan sama jenis juga mengharamkan homoseksual, lesbianisme, zina, bersolek, dan mengumbar nafsu. Keempat, mengenai hak-hak kaum minoritas agama, dan hal ini sudah dibahas sebelumnya. Kita masuk kepada subbab A, perhatian Islam terhadap hak asasi manusia. Satu hal yang penting dikemukakan dalam hal ini, bahwa tidak agama yang memiliki perhatian sebesar perhatian Islam. Tidak ada agama yang memiliki perhatian besar perhatian Islam terhadap manusia. Islam dengan tegas mengatakan bahwa Allah SWT memuliakan manusia. Firman Allah dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk manusia, Allah juga menundukkan langit dan segala yang ada di bumi ini, menganugerahi berbagai macam nikmat lahir maupun batin. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus, mengajarkan kepadanya tentang al-bayan, kemampuan untuk berbicara secara indah dan logis, memberinya akal dan kemampuan, menurunkan Al-Quran dan mengutus beberapa rasul. Ini semua adalah sebagian bukti kemurahan Allah SWT. Islam juga memberikan hak-hak asasi manusia yang sebagian besar dijadikannya sebagai kewajiban atau keharusan. Manusia boleh melepaskan haknya, berbeda dengan kewajiban yang secara mengikat harus dilakukan. Manusia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Islam mengenal berbagai hak yang harus dipenuhi, baik hak-hak kaum lemah yang berbanding dengan orang-orang yang kuat, hak-hak individu yang berbanding dengan kelompok, hak-hak bangsa terhadap para penguasa, hak-hak fakir miskin terhadap orang-orang kaya, hak-hak pegawai maupun buruh terhadap atasan, hak-hak perempuan terhadap laki-laki, hak-hak anak yang berbanding dengan kedua orang tuanya.
sampai kepada hak-hak hewan yang berbanding dengan manusia. Sampai sini pertemuan bagian pertama. Kita lanjut pada bagian kedua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.